senior berarti Pak, SPL ya? Iya. Ingin menawi Mas. Ada yang lebih dari 7 Pak? Ada. Sinten? Halo. Seket papat berarti minta 71. Oh, oke. Saya lapat kartu. Saya muda Pak. Ibu yang ada usia 80, 75, yang tua banyak. minta 68. Oh, tak senang. Ini gua susah nih di awal-awal itu tetap gede nih. Nah, kalau kan lumayan 36. Nah, so, oke. Ini untuk intermezzo Bapak Ibu yang biar semangat. Baik, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita surah Yusuf. Surah Yusuf dimulai dari ayat 39 nih. Monggo Bapak Ibu. Hari ini Pak Haji Rizpul izin karena muji mahasiswanya ada Pak Pak Darwis. Pak Dar. Pak Zen apa Pak Darsin? Pak Zen. Pak Zen. Oke, monggo Pak Zen. Bismillah. Yang muda, yang masih kenceng. Monggo Pak dipandu. Pak Zen sinten? Kira kira Muhammad Zaini. Ya, monggo. Semuanya menirukan 39, 40, 41. 3 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون متفرقون خير أم الله الواحد القهار متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه
ربه ويسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير ويصلب فتأكل الطير من رأسه فيصلب فتأكل الطير من رأسه وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi Bapak Ibu, qiraah kita, tilawah kita, tadarus kita, doa kita selalu moga-moga kita semuanya yang membaca, yang menirukan dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, ini sebagai mukadimah. Allah berfirman, sanuqri'uka fala. Surat apa? Sanuqri'uka fala. Sanuqri'uka. Sa akan. Nuqri'u, kami bacakan. Kepadamu wahai Muhammad. Akan kami bacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Setelah dibacakan, fala tansa, maka tidak lupa, maka kamu tidak akan lupa. Subhanallah Bapak Ibu, ini janji Allah ya. Pada siapa? Nabi Muhammad dan kita umatnya. Nabi kita Muhammad ummi. Apa? Apa artinya? La yaqra' wa la yaktub. Tidak mampu membaca, tidak menulis. Ini perlu kajian khusus Bapak Ibu, kenapa begitu? Baca ada hikmahnya. Yang pasti untuk menghindari tujuan mereka. Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Saya nggak bisa ngarang. Dari mana ngarang? Baca nggak bisa, tulis nggak bisa. Sehingga apa yang dihafal beliau adalah apa yang didengarkan. Apa yang didengarkan dia. Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Akan kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, dan engkau nggak akan lupa. Allahu Akbar. Wih, Bapak. Ini, ya. Ini janji Allah. Tentu janji ini ada syaratnya Bapak. Ada syaratnya. Siapa yang mendengar kemudian bisa menghafal dan tidak lupa? Apa syaratnya? Tengok ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya sabbih, sucikanlah nama Tuhanmu. Artinya apa? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Mendengarkan, membaca semata-mata hanya karena Allah. Bahasa hari ini Bapak Ibu, fokus. Apa Bu? Ya. Ketika mendengarkan, fokus. Hanya mendengarkan kalimat Allah, ayat Allah, dan karena Allah saja, fokus. Itu syaratnya. Kenapa fokus Bapak-Bapak? Kenapa fokus? Karena hati kita hanya satu. Hati kita hanya satu. Gak bisa
isi yang lain. Tidak mendua. Tidak mendua. Ini settingan otak kita apa? Hanya satu. Hanya satu. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn." Ma tidak ja'ala menjadikan Allah fi rajulin seorang laki-laki min qalbayn, dua hati. Halo Pak. Allah tidak menjadikan seorang laki-laki dua hati. Artinya apa? Ngaji mbek nonton HP gak iso. Apa? Ya. Kan artinya satu. Dengar tok, yang lain gak bisa. Nah, ini kenapa li rajulin, Bapak Ibu? Kalau buka li imratin, karena kalau perempuan itu hatinya banyak katanya. Oh. Bercabang. Oh, kebalik. Enggak kebalik. Ibu, maaf, halo. Bisa mengandung 1, 2, 3, bahkan kadang sampai 5. Betul nggak? Kan semuanya punya hati itu yang dikandung itu. Oh, cocok Bapak. Sehingga ibu bisa gendong putranya, masak, nyuci, Pak. Cocok. Oh iya. Itu apa, Bang? Oh iya. Sama mencintai suami. Itulah ibu ya. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu kalau baru ngetik Pak, laptop tuh nggak mau diganggu. Halo Pak, betul? Betul. Baru ngetik laptop, Bapak Ibu baca, ibunya paling enggak iso. Tidak ada lebih. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Allah menjanjikan, dengarkanlah dengan catatan harus disucikan Allah, maka tidak akan lupa. Tapi Bapak Ibu bacanya itu minimal 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, Jibril. Ulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya nggak bisa baca, Jibril. Ketiga baru hafal. Halo Pak. Kalau mau belajar menghafal, coba dibaca 3 kali, diulangi, diperhatikan, khusus hafal. Mau coba Pak? Mau coba? Halo, bulan berapa minimal? Nah, ibu ruku pagi kok sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Ini bibi ruku pagi. Bapak Ibu, pernah dengar kisahnya Imam Syafi'i, Bapak Ibu? Nah, halo Pak. Imam Syafi'i. Pernah dengar ceritanya? Dia mendengarkan, fokus Pak, Bu, fokus, sambil ditulis, ya. Tapi Imam Syafi'i nulisnya nggak di buku, itu mencoba menghafal Pak. Ditulis di telapak tangannya, pakai ludahnya. Ini lebih melekat. Coba aja nanti. Ya. Jadi ya dengarkan, ditulis. Ya, ditulis. Di mana? Telapak kaki. Di Imam Syafi'i. Kan nggak ada tulisannya, tapi masih ada rekamannya. Masih ada apa? Iya, yang tulis itu. Itu metode menghafalnya Imam Syafi'i. Metode menghafalnya Imam Syafi'i. Tapi pertama kali dengarkan baik-baik dan ditulis. Ini pelajarannya Bapak Ibu. Kemarin kami ada tamu, namanya Syekh Abdul Basit Al-Jazairi, orang Jazair. Malam tahun baru datang sini Bapak Ibu, bel saya, kita carikan hotel. Ya, aman kita carikan. Alhamdulillah nggak dapat. Nggak ada. Ya,
Akhirnya saya tawarkan ke Bu Ais, Bapak Ibu Umi, ini ada tamu gimana? Baik, kamar kita saja. Ya, Bapak Ibu, kami ke pondok, Bapak Ibu ada kamar, ganti spray, dibal, cuci itu kamar mandinya Pak Bu, wah, bangun. Kita Pak, pada ya 7 hari Pak di pondok, Pak kita baru pulang. Ya, Pak, Masya Allah, dia itu imam besar di Al-Jazair. Ini gurunya Syaikhul Karim yang ada di Merbah itu. Suaranya indah, bacanya Masya Allah. Usianya Pak Balong hampir 70 tahun ya, tapi masih kekar ya, tetapi itu karateka, pendekar Pak. Oh iya, korek Bu, imam besar pendekar, ban hitam, Masya Allah ya. Mau nanya lanjut? Kok gak nanya lanjut? Putranya berapa? Saya 8. Halo? Putranya berapa? 8. Ibu, bojone piro? Nah, saya jawab Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, itu beliau. Ini metode kami di Al-Jazair. Jadi anak-anak Bapak Ibu itu bawa sabak. Hari ini loh, bawa sabak. Tahu sabak? Iya. Masih pakai sabak? Iya Bu. Masih pakai sabak, bukan kertas. Kalau kertasnya tulisannya kan awet. Iya kan? Ini justru pakai sabak. Ditulis Bapak Ibu, ya. Ditalakin oleh gurunya. Mungkin bacanya fasih, benar, talaki, ditulis oleh santri. 3 ayat ditulis. Nah, dibawa main, cara pergi main. Nah, Bapak Ibu, sudah apa? Hapus thread. Paham? Setoran ke gurunya. Hafal. Besok lagi tulis lagi. Nah, Ibu baru berbagi gitu caranya. Ya, ditulis, dibawa pulang. Hah? Dibawa apa? Kok lali ya? Jahit, nyapu, ngecer. Hujanan lagi. Nah, jadi sanuk riuka fala, tapi caranya sabikit suarabika. Yang kedua Bapak Ibu, ini tafsir. Ya, ini tafsir. Kenapa Allah nikah? Wa idza quri'al Qur'anu fas. Wa idza, dan apabila quri'a, dibacakan. Halo? Apa? Terus fastami'u, dengar, perhatikan Pak ya. Fastami'u itu akar katanya sami'a. Apa? Artinya Dengar. sehingga kata jadiannya bisa sami'a yasma'u atau sami'a istami'u. Apa bedanya Ibu? Ada bedanya. Kalau sami'u mendengar lalu apa? Lalu hilang, itu sami'ah. Kalau fastami'u itu didengarkan dan fokus. Bahasa Jermannya ditengklengki. Apa? Ini Pak. Nah ini fastami'u. Ya. Kalau ini Bapak mendengar suara saya, dengar. Ya, saya ngomong dengar ada suara, tapi mungkin belum difokuskan. Karena perintahnya fastami'u. Ya. Ketika dibacakan Quran fastami'u, perhatikan sungguh-sungguh alias fokus. Nah, itu baru faham. La'alakum turhamun. Dan supaya kamu dirahmati. Maksudnya apa? Ilmunya nempel, ilmunya lengket, ilmunya apa? Membekas dalam hati, dalam amalan. Itulah perintah Allah ketika dibaca Quran fastami'u la'alakum turhamun. Ini mukadimah dan mengingatkan tadi Bapak Ibu bahwa ada syarat yang kita ingin menghafal mudah
caranya sabbihis marobikal, baru kemudian sanukhriuka fala. Yang kedua, Quran itu diperhatikan fokus sungguh-sungguh, tidak sedang mendengarkan sambil lalu-lalu, enggak, sambil lalu enggak, fokus. Lalu kemudian dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke kajian kita, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sahibayis sijni, ya sahibayis sijni. Bapak Ibu, kemarin ini biar nyambung ya, Nabi Yusuf memilih memenjarakan dirinya. Lebih baik di penjara daripada maksiat. Iya, jelas. Lebih baik di penjara daripada maksiat. Ini penting Bapak Ibu, poin luar biasa. Jemaah, Bapak Ibu, termasuk amal soli yang soli, termasuk amal soli yang soli. Amal soli banyak Pak. Ngaji, sholat, haji, umroh, soli alhamdulillah. Termasuk yang soli itu adalah meninggalkan maksiat Pak. Halo? Apa? Meninggalkan? Ya. Ini amal soli yang bisa untuk wasilah dan mujarab wasilahnya. Apa itu wasilah? Perantara. Kita bisa berperantara dengan amal soli apa saja. Sholatnya, sodakohnya, pengabdiannya kepada orang tua, termasuk yang mujarab, yang manjur, Allah kabulkan permohonannya. Wasilah dengan amal soleh yaitu meninggalkan maksiat. Semakin gede godaan maksiatnya ditinggalkan karena Allah, itu yang semakin mujarab. Masih ingat ceritanya 3 orang pemuda? Ya, masih di gua. 3 orang apa? Pemuda. Yang terkurung di mana? Gua. Satu di antaranya apa Bu? Amal solehnya meninggalkan maksiat. Ditinggalkan hanya karena takut pada Allah. Ternyata Masya Allah ya. Inilah Yusuf alaihissalam sama. Ya. Apa-apa saya maaf ya. Perempuannya cantik. Halo, cantik, kaya, kuasa, sudah nggak ada siapa-siapa, Masya Allah, nggak ada siapa-siapa. Kok ya, beliau sampai lari, bahkan harus dipenjarakan hanya karena takut pada Allah. Ini amal soleh Bapak Ibu luar biasa. Ini godaannya Nabi Yusuf. Kalau hari ini Bapak Ibu ada pejabat, halo, katanya godaan pejabat yang hari paling tertentu apa Pak? Korupsi. Ya, kok sudah Pak, Masya Allah, masif, terstruktur, sistem. Kok dia ada yang barangkali mundur dari jabatannya karena takut korupsi? Itu amalan soleh yang luar biasa. Ada nggak itu? Ada. Mana tuh? Masih ada. Orang mana? Orang Jogja. Sababnya luar biasa. Pak Bambang. Baik Bapak Ibu ya. Kan berarti. Setelah Yusuf alaihissalam, PN kan? beliau lebih baik di penjara. Berarti semua apapun bisa ada hikmahnya Bapak Ibu. Singkat cerita, beliau masuk penjara. Sudah kemarin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ini kalau jelek kan bahasanya dasar gitu. Kalau baik apa? Oh, dasar canu kan jelek. Kalau orang baik apa? Bahasanya. Kan beliau kan Nabi Rasul, solih. Karena orang solih bagus.
Hari ngaji dakwah di penjara pun justru tetap dakwah, Pak. Itu maksudnya poin saya. Ya. Kalau dasar kiai ini penjara yang ngaji itu Pak. Gitu. Memang Bapak. Kemang habitnya, kulturnya, apa namanya? Kebiasaannya ngaji Pak. Di penjara pun ya ngaji. Iya. Biasanya dakwah di penjara pun juga dakwah. Iya Bapak. Itu apa biasanya? Gak kemudian terus murung, meratapi diri, apa? Oh enggak itu gak potongan. Ya. Bapak Ibu, Ustaz itu kan Rasul. Ya pasti. Ada nggak manusia? Ada Bapak Ibu. Seorang kiai di penjara Pak, divonis hukum mati. Tak berapa tahun itu? Gak sampai setahun Bapak Ibu. Gak sampai setahun. Ngarang kitab tafsir 6 jilid Pak. Yamka. Siapa itu? Yamka. Itu Indonesia. Bahasa Indonesia itu. Sebelumnya sudah ada Bapak. Namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Di penjara Pak, ngarang tafsir namanya Dilal Quran, fi Dilal Quran. Ya Allah Bapak. Justru beliau bersyukur. Alhamdulillah saya di penjara bisa ngarang kita. Kalau ibu gimana? Nokro. Ada juga ya, kemarin yang ceritanya di penjara malah jadi ustazah. Coba gue, waduh apa? Materi apa lah? Bukan istiqomah kita doakan. Itulah. Dasar orang solid di penjara pun tetap solid. Dasar tukang ngaji tetap ngaji. Itulah Yusuf. Sebab ini judulnya apa namanya? Dakwahnya Nabi Yusuf di penjara. Gitu Pak. Judulnya monggo. Ya. Dakwahnya Nabi Yusuf di penjara. Nah, monggo dari Pak Judul silakan. Yusuf tetap berdakwah di penjara. Bapak Ibu masuk bilang di penjara. Ya. Di sana orang banyak Bapak Ibu, Masya Allah. Ternyata dari sekian banyak yang di penjara itu ada yang memperhatikan. Mereka dikatakan innal kana sholihin. Mas Yusuf kok jangan Pak solih ya? Ada yang memperhatikan, ada yang memperhatikan. Kenapa? Jam sholat atau sholat, bersolat ya ngaji, bahkan sumer, sopan, ramah, diperhatikan. Diperhatikan oleh siapa? Ya sama mereka di penjara Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, halo. Ini penting, perhatikan. Namanya kebenaran Bapak Ibu. Namanya kebenaran. Namanya orang soli Bapak Ibu. Tetap soli. Mujar tetap mutiara. Nah mereka yang gak soli pun Pak, mereka yang gak soli pun di penjara ada problem, nyari orang soleh juga ternyata. Oh, iya kan? Kan saya udah pernah matu Pak. Ini maling Pak. Boleh matu ya yang soleh ternyata. Gitu? Ada problem, cara orang soleh. Mereka diperhatikan, belum diperhatikan. Bukan kau soleh ya. Nah, ada 2 orang Bapak Ibu sudah lama di penjara. Kalau apa? Kenapa? Mimpi. Ya kan Pak itu? Ya. Karena mimpi. Mimpinya aneh. Yang satu memerah, membuat arak, gitu kan? Kemarin. Yang satu lagi nyunggi roti didodoli burung. Oh, mimpinya ini. Galau Bapak, galau. Karena galau mencari orang solih yang bisa menenangkan hatinya dengan mentawilkan mimpi. Nah, kembali Bapak Ibu. Nah, subhanallah Bapak Ibu, ini ya bahasanya kita tunggu untuk tutup. Tunggu untuk apa itu artinya? Cocok.
Beliau ahli dakwah, kok ada orang mendekat ingin minta fatwanya, kan plaster. Pulau marani. Terus semoga Bapak Sani kita Masya Allah ini. Iya. Wah ini kesempatan kata Nabi Yusuf. Apa kesempatan? Untuk apa? Berdakwah apa? Iya. Ada orang kok datang, nggak diundang datang. Wah sudah ini kesempatan. Dasar orang ahli dakwah. Masa mantul, ya itu gampang. Ya, mengartikan itu gampang. Ya, nanti habis makan selesai. Kita kemana tuh? Kapan habis? Kenapa? Yang kedua kan hanya makan mau di penjara loh. Kan hanya makan tuh betul. Ya, oke selesai nanti. Habis makan selesai. Nah, sebelum datang makanan Bapak Ibu, makanan bergizi gratis. Ya, kemudian disempatkan berdak. Wah, ya Allah, Bapak, halo Pak, dengan ibu Ustazah, Ustaz, apa? Kok nggak jawab ya? Gratis. Kan Ustazah semuanya tuh udah ngaji berapa tahun lagi? Halo Ustaz, Ustaz Bambang, Ustaz Teguh, Ustaz siapa lagi? Gunakan kesempatan. Kapanpun, dimanapun Pak. Hanya sayat pun saja nggak apa-apa. Balighu ani walau ayat. Sampaikan seayat pun. Kalau waktu ada kesempatan. Kalau ada kesempatan